Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar setia dimensi lain? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungannya. Malam ini, kita akan kembali menelusuri kisah yang terlupakan. Kisah yang mungkin tak semua orang berani mendengarnya. Selamat datang di dimensi lain. Suara mesin truk berdengung seperti doa yang lupa arah. Kabut turun perlahan, menelan garis jalan di depan. Rian, sopir logistik dari Bandung, menatap layar GPS yang terus berkedip. Arahnya lurus, jaraknya 12 km lagi. Tapi papan jalan di luar jendela menulis hal yang sama. Berulang sejak 2 jam lalu. Selamat datang di Desa Pamaungpau. Di kaca spion, lampu belakang truk berpendar redup. Tak ada kendaraan lain, tak ada manusia. Hanya garis putih di aspal yang tak berujung. Ia menurunkan volume radio, tapi suara perempuan tetap terdengar samar. Menyebut sesuatu dengan nada rendah, seolah berdoa. Balik arah. Rian menoleh ke kursi belakang. Kosong. Hanya jaketnya yang tergantung, basah oleh embun kabin. Namun dalam pantulan kaca dashboard, ia sempat melihat bayangan. Seperti seseorang duduk diam, menunduk, mengenakan kain berwarna hijau. Dan di saat itu, truk seperti kehilangan bobotnya. Mesin melambat, tapi jarum kilometernya tak bergerak. GPS tetap berkata satu hal. Teruskan perjalanan. Hujan mulai turun, tipis seperti kabut cair. Rian melihat papan kayu tua di tepi jalan. Pertigaan jalur selatan 0,7 km. Ia tidak ingat pernah melewati jalur ini sebelumnya. Rambu itu tampak baru, tapi catnya sudah mengelupas. Dan di bawahnya, ada sesajen kering. Bunga kamboja layu, dupa padam, dan uang receh hitam. Ia menepikan truk, mematikan mesin. Hening. Suara hujan seperti detak jam yang tidak sinkron. Di luar kabin, pohon besar berdiri sendirian. Rantingnya seperti tangan yang menutup jalan. Ketika ia menyalakan GPS kembali, layar menunjukkan lokasi tak dikenal. Nama jalannya kosong. Tapi titik merah bergerak sendiri, menuju tengah laut. Rian bergumam, mungkin sinyalnya ngaco. Namun dari balik kaca kabin, sesuatu melintas cepat. Seperti kain hijau panjang terseret angin. Ia nyalakan mesin lagi. Tapi radio hidup sendiri. Memutar suara perempuan yang sama, kali ini lebih dekat. Dan terdengar jelas. Jangan berhenti di pertigaan. Jalan kembali lurus. Aspal basah memantulkan cahaya lampu truk seperti permukaan laut. Namun, kini udara berubah. Dingin dan berat, seperti di dalam gua. Rian melihat jam di dashboard, pukul 2.17. Ia menatap sebentar ke kaca spion, dan matanya membeku. Ada sosok di belakang. Perempuan, rambut panjang, kain hijau. Menunduk diam. Ia berhenti bernapas. Tangannya gemetar di atas setir. Keringatnya dingin, matanya kabur. Namun ketika ia menoleh langsung, kursi itu kosong. Ia memutar kembali dash cam voltage dari malam sebelumnya.
Gambar berkedip, tapi jelas. Seseorang memang duduk di sana, sejak 2 jam lalu. Bayangan itu tidak bergerak. Hanya kepala yang pelan-pelan mendongak. Dan sepasang mata kehijauan memantul di lensa kamera. Rian menekan pedal gas penuh. Tapi jarak tempuh di GPS tetap sama. 12 km lagi. Di depan, jalan terbelah jadi 2. Kiri menuju hutan, kanan ke arah laut. Tidak ada papan tanda. Ia memilih kanan, menuju suara ombak. Angin asin masuk dari jendela. Kabut makin tebal. Truk berhenti sendiri di depan batu karang besar. Dan di sana, di bawahnya, ada sesajen baru. Bunganya masih segar, lilinnya masih menyala. Ia turun perlahan, napasnya pendek. Laut hitam bergolak tanpa suara. Lalu ia mendengar langkah di belakangnya. Basah, berirama, mendekat. Ia berbalik cepat. Kosong. Tapi di air yang menggenang di bawah truk, pantulannya terlihat jelas. Seseorang berdiri di belakangnya. Berpakaian hijau. Tersenyum. Dan perlahan, bayangan itu meraih pundaknya dengan tangan dingin. Keesokan paginya, truk ditemukan di tengah hutan. Mesin masih hidup, lampu menyala. Tapi tanpa sopir. GPS di dashboard tetap aktif. Layar retak, tapi tulisan masih terbaca. Anda sudah tiba di tujuan. Lokasinya menunjukkan titik merah di tengah lautan selatan. Di kursi belakang, petugas menemukan sesuatu. Kain hijau lembab. Dan setetes air asin di atas jok kering. Beberapa warga bilang, di jalur itu memang sering terlihat truk tanpa pengemudi. Berjalan pelan setiap malam Jumat. Selalu berhenti di pertigaan yang sama. Dan kalau kau lewat sana, jangan lihat ke spion. Karena bisa jadi, yang duduk di belakangmu, bukan manusia. Terima kasih sudah menyimak cerita malam ini. Semoga kisah tadi membawa kita untuk lebih berhati-hati pada hal-hal yang tak selalu tampak oleh mata. Jangan lupa untuk subscribe, agar kalian tak tertinggal cerita lain dari dimensi lain. Saran dan kritik kalian sangat berarti, agar perjalanan kita di dunia misteri ini bisa terus lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, di dimensi lain.